Meskipun dia adalah seorang kakek tua renta berusia 100 tahun, namun dia memiliki kemampuan yang tidak diketahui orang lain, yaitu semakin kuat lawannya, semakin kuat dia. Jika teman Taois tetap keras kepala, maka cobalah masakan teratai pedas khasku. Namanya adalah Ye Junlin. Begitu dia melintasi dunia, dia menyadari ada yang tidak beres. Awalnya dia bersantai di kelas, tiba-tiba menjadi seorang pria tua. Perubahan mendadak ini membuatnya sangat tidak rela. Aku bahkan belum pernah menggandeng tangan gadis. Tapi sekarang apa ini? Belum mulai, sudah mau selesai. Setelah merasa kesal cukup lama, dia akhirnya mendapatkan kembali akal sehatnya. Karena ini adalah perjalanan waktu. Seharusnya pria tua ini adalah seorang ahli di luar dunia ini. Namun ingatan di kepalanya justru memukulnya keras. Ternyata ini adalah dunia Kunlun. Di sini, yang kuat adalah raja. Pemilik asli tubuh ini mencapai tingkat Jindan di usia muda dan menjadi pemimpin puncak Miao Feng, Xuan Tianzong. Namun masa kejayaan itu tidak berlangsung lama. Dalam operasi pemberantasan penyihir jahat, dia diserang dan inti emasnya hancur. Sejak saat itu dia menjadi orang yang tidak berguna. Setelah itu, dia menjadi lesu dan depresi. Sampai sekarang dia sudah berusia 110 tahun. Setelah mengetahui kebenaran, Ye Junlin merasa ingin menangis tanpa air mata. Sial, setelah sekian lama, pemilik asli ini ternyata orang biasa. Dan berdasarkan usianya sekarang, bukankah aku bisa mati kapan saja? Tapi setelah berpikir ulang, dia tiba-tiba mengerti. Karena ini adalah perjalanan waktu. Pasti ada sesuatu yang spesial. Memikirkan hal ini, dia segera bergerak. Bahkan dia memeriksa apakah ada kakek tersembunyi di cincin. Dia tidak melewatkan apapun. Namun kenyataan sangat pahit. Dalam keputusasaan, dia mengangkat tongkatnya dan mulai mengutuk langit. Tak disangka, 2 menit setengah kemudian, sistem benar-benar muncul setelah dia memaki. Terdeteksi bahasa kasar dari tuan rumah. Sistem ini terpaksa diaktifkan secara pasif. Mohon tuan rumah jangan marah lagi. Jadilah orang yang beradab. Maaf sebelumnya saya tidur terlalu lelap. Untuk lebih mengompensasi tuan rumah, diberikan hadiah pemula sebagai kompensasi. Apakah tuan rumah ingin membukanya? Mendengar ini, Ye Junlin langsung meneteskan air mata. Kemudian dia berteriak keras. Cepat buka untukku. Selamat kepada tuan rumah. Mendapatkan kemampuan khusus. Semakin kuat musuh, semakin kuat Anda. Selama tuan rumah melawan musuh yang lebih kuat, maka Anda akan permanen mendapatkan kekuatan 1 tingkat lebih tinggi dari musuh. Dan tanpa efek samping apapun. Kata-kata ini seperti petir, langsung menghancurkan pertahanan psikologis Ye Junlin. Astaga, jika melawan dewa, bukankah aku akan langsung naik tingkat? Tidak perlu latihan lagi, serang saja semuanya. Namun belum sempat dia puas terlalu lama. Sistem segera memberikan peringatan. Peringatan hangat, tuan rumah hanya memiliki waktu hidup 1 jam tersisa. Menyadari dirinya akan mati, Ye Junlin segera dengan gemetar turun dari gunung. Bersiap mencari seseorang untuk mencoba peruntungannya. Namun setengah jam berlalu, dia hanya berhasil bergerak beberapa ratus meter. Saat dia kebingungan, dari puncak gunung di kejauhan, tiba-tiba awan gelap dan petir muncul. Ye Junlin melihat ini dengan kaget. Astaga, ini benar-benar gelap. Apakah itu binatang buas? Ternyata dugaannya benar. Ketua Sekte Xuantian, Su Younian, pemimpin para kepala puncak bersiap siaga. Melihat musuh lama mendekat, Su Younian sangat meremehkannya. Jadi itu kau, makhluk hina. Dulu kau menghancurkan kerajaan Li. Aku sendiri yang menghancurkanmu dan menjatuhkanmu ke jurang. Berani-beraninya kau datang untuk balas dendam. Siapa yang memberimu keberanian? Kun Ge merasa diremehkan. Segera melepaskan aura yang sangat kuat. Dengan ini, cukup. Semua orang melihatnya telah mencapai tingkat Yuan Ying. Keringat dingin mulai mengalir di dahi mereka. Su Younian merasa panik. Namun dia tidak berniat menyerah begitu saja. Karena dia tahu hanya dengan pertarungan mati-matian, ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Sayangnya dia hanya berada di tingkat Jindan. Setelah pertempuran sengit, semua orang terluka parah dan terjatuh. Ketika Kun Ge bersiap menghabisi mereka, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Hei, monster besar Kun itu, lihat ke sini, bodoh. Jangan lihat ke sana sini, aku bicara padamu. Kun Ge yang mendengar ejekan, langsung sangat marah. Ye Junlin melihat dirinya menarik perhatian, segera meningkatkan provokasinya. Hei, monster Kun bodoh, tidak senang, datang lawan aku. Aku menunggumu di sini. Kalau kau tidak datang, kau adalah cucuku. Semua orang mulai mengenali Ye Junlin. Pemimpin puncak Tianxiang, Su Qiangsui, berteriak kaget. Astaga, apakah dia legenda dari puncak Piao Miao itu? Su Younian tampak sangat khawatir. Junior Ye telah mengasingkan diri selama puluhan tahun. Sekarang dia tidak punya kekuatan apa-apa. Namun dia berani mengejek Raja Iblis Yuan Ying. Mungkin dia hanya ingin memberikan usaha terakhirnya. Sementara itu, Ye Junlin melihat peringatan bahwa dia hampir mati. Hatinya dipenuhi keluhan. Kenapa monster Kun ini sangat lambat? Cepat serang aku. Untung saja pada saat terakhir, Kun Ge yang sudah tidak tahan lagi, langsung menyerangnya dengan kekuatan penuh. Melihat energi mengerikan mendekat, mata Ye Junlin muncul pola bunga teratai emas. Terdeteksi bahwa tuan rumah menghadapi serangan musuh tingkat awal Yuan Ying. Efek pasif semakin kuat lawan telah diaktifkan.
Selamat kepada tuan rumah. Anda telah mencapai kekuatan tingkat menengah Yuan Ying. Saat ini, Ye Junlin tidak hanya memulihkan penampilan masa lalunya. Dia juga merasakan aliran energi spiritual yang tak terbatas dalam tubuhnya. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Dengan mudah dia menetralisir serangan itu. Kun Ye, yang merasakan energi spiritual panas yang mengerikan itu, tiba-tiba merasa panik. Sebaliknya, Su Qiangsui sangat khawatir. Takut jika juniornya, Ye, akan binasa. Namun siapa yang mengira bahwa Ye Junlin, yang terlahir kembali dari darah dan api, sangat luar biasa. Saat ini, dia tidak bisa tidak kagum. Inikah kekuatan tingkat Yuan Ying? Tidak heran ini adalah kekuatan teratas di dunia manusia. Benar-benar luar biasa, berbeda dengan ketenangannya. Su Younian dan yang lainnya tertegun. Astaga, Junior Ye ternyata adalah ahli Yuan Ying. Apakah selama ini sikap acuh tak acuhnya sebenarnya hanya untuk menipu orang? Tampak seperti manusia biasa di permukaan. Tetapi diam-diam dia telah mencapai tingkat Yuan Ying. Junior Ye, kau benar-benar licik. Namun yang lebih panik adalah Kun Ye. Setelah merasakan kekuatan lawannya, dia segera memohon maaf. Tuan Taois, semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Saya memutuskan untuk berdamai dengan sekte Anda. Di masa depan, saya akan membawa hadiah besar untuk berkunjung. Melihat hadiah dari sistem di depannya, Ye Junlin tersenyum lebar. Sekarang kau tahu kesalahanmu, kenapa tidak dari awal? Jika orang tidak menyerangku, aku tidak akan menyerang mereka. Jika orang menyerangku, aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Setelah mengatakan ini, dia menggerakkan dua jarinya, berteriak dengan marah. Jari penjara surga yang agung. Langit langsung memerah. Sebuah jari raksasa turun dari langit, diikuti oleh teriakan kesakitan. Kun Ge hancur menjadi debu. Melihat bawahannya mencoba melarikan diri, Ye Junlin tidak akan membiarkannya. Dengan satu gerakan, dia menghabisi semuanya. Sekarang mereka tidak akan mengganggu sekte Suantian lagi. Su Younian melihat sektenya memiliki pelindung yang kuat. Segera maju untuk menyapa. Maaf, Junior Ye, sebelumnya saya pikir kekuatanmu telah lenyap. Ternyata kau telah mencapai tingkat Yuan Ying. Saat itu, Su Qiangsui menyibakkan rambutnya. Kakak senior, apa yang kau katakan? Lihatlah betapa menawannya Junior Ye. Bagaimana mungkin dia kehilangan semangat? Pemimpin puncak Changjian, Zhao Dezu, Kut memberikan pujian. Benar sekali, Junior Ye kita memang rendah hati. Dia tampak tenang di luar, namun diam-diam melindungi sekte kita. Saat ini, Ye Junlin hanya bisa mendesah pelan. Hebat, orang-orang ini benar-benar suka berimajinasi. Tapi, itu bagus, menghemat masalah penjelasan. Namun, sebelum mereka sempat berbincang lebih lama, seorang murid bergegas datang melapor. Ketua sekte, ada masalah besar. Sekte Feng Lei tiba-tiba menyerang tambang spiritual kita, dan melukai banyak murid penjaga. Su Younian marah mendengar ini. Jika kita kehilangan sumber daya spiritual, itu berarti jalan menuju kultivasi terputus. Dia segera bersiap merebut kembali sumber daya itu. Namun Ye Junlin melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Sekte Feng Lei adalah salah satu dari 6 sekte besar. Meskipun sebelumnya ada konflik kecil, namun itu masih dalam kendali. Serangan ini di waktu seperti ini, jelas mereka memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh klan iblis. Mereka benar-benar berbahaya. Namun, saat dia berpikir lebih jauh, sistem sekali lagi memberikan notifikasi. Tugas misi telah dimulai. Oh, ada tugas lagi. Selesaikan tugas dengan melakukan check-in di sekte Feng Lei. Tuan rumah akan mendapatkan hadiah luar biasa. Melihat ini, Ye Junlin berkata, kalian urus urusan kalian sendiri. Aku akan langsung ke sekte Feng Lei dan menghancurkan mereka. Sementara itu, di sekte Feng Lei, mereka sedang menyambut tamu penting dari sekte Yuhua. Ketua sekte Chen Yunhai bertanya dengan penuh harap. Tuanmu, saya mendengar bahwa putra saya, Chen Kuan, telah menunjukkan kinerja luar biasa di sekte Yuhua, dan diterima sebagai murid langsung oleh salah satu tetua agung. Apakah itu benar? Tuanmu menjawab, saya datang jauh dari Qingzhou untuk menyampaikan kabar ini. Putra Anda telah menarik perhatian tetua agung Juyang, dan diajari jalan kebenaran tertinggi. Masa depan putramu pasti tidak terbatas. Ini adalah pil Huaying kelas atas, yang dititipkan putramu untuk disampaikan kepada ketua Chen. Setelah menerima pil itu, Chen Yunhai tidak bisa menahan tawanya. Hari ini aku mendapatkan 2 kabar baik. Tuanmu mengungkapkan kekuatan Raja Iblis, membantu kita mengambil sumber daya dari Suan Tianzong. Ku bahkan mungkin mencapai tingkat Yuan Ying. Benar-benar hari penuh berkah. Namun, sebelum dia sempat bahagia lama, pintu besar dibuka paksa dengan tendangan. Dan orang yang datang adalah Ye Junlin. Selamat, tuan rumah telah mencapai lokasi check-in, mendapatkan Raja Segel dan seni kekosongan besar. Chen Yunhai melihat seorang ahli Yuan Ying datang, segera maju dengan sopan. Tuan Taois, apa yang membawa Anda ke sekte Feng Lei kami? Mendengar ini, wajah Ye Junlin menjadi gelap. Kau berpura-pura bodoh, ya? Apakah kau belum pernah mendengar namaku? Aku Ye Junlin, pemimpin puncak Piao Miao dari Suan Tianzong. Kalian bersekongkol dengan Raja Iblis menyerang wilayah kami. Sebagai hukuman, sekte Feng Lei akan lenyap mulai hari ini.
Mendengar kata-kata ini, Chen Yunhai akhirnya menyadari. Jadi itu kau. Bukankah kau sudah kehilangan kekuatan setelah diserang? Bagaimana kau bisa menjadi kultivator Yuan Ying sekarang? Dan jika kau ada di sini sekarang, berarti Raja Iblis King Peng telah tiada. Xuan Tianzong benar-benar pintar menyembunyikannya. Untung ada tuanmu, meskipun dia Yuan Ying. Lalu apa? Dengan pemikiran ini, dia segera menoleh ke tuanmu. Tuan, bagaimana situasi ini sekarang? Melihat Chen Yunhai seperti ini, tuanmu langsung berteriak marah. Anak muda sombong, sebelum aku berubah pikiran, berlutut dan potong kedua tanganmu. Aku akan menyelamatkan nyawamu. Ye Junlin hanya merasa tidak percaya. Orang tua bodoh, kau pikir kau siapa? Berani meminta aku untuk menyerah. Tuanmu yang merasa dipermalukan. Segera melepaskan tekanan dari tingkat Huashen. Saat ini Chen Yunhai merasa sangat puas. Ye Junlin, perhitungan di masa lalu gagal membunuhmu. Hari ini, kau tidak akan bisa lolos. Setelah kau mati, Xuan Tianzong kehilangan sandaran. Bukankah akan mudah untuk kutaklukkan? Tepat berlutut dan menyerah. Mungkin tuanmu akan membiarkanmu hidup. Namun, Ye Junlin justru semakin bersemangat. Baik, baik, baik. Tingkat Huashen, ya. Sementara itu, Su Younian telah merebut kembali sumber daya spiritual. Setelah mengetahui bahwa tetua Yu Hua Sek ada di Feng Lei Sek, dia sangat khawatir. Takut Ye Junlin dalam bahaya. Setelah mengalahkan para penyerang, dia segera membawa orang-orangnya ke Feng Lei Sek. Dia tahu, menghadapi tingkat Huashen, Junior Ye tidak mungkin menang. Saat ini, dia membuat keputusan diam-diam. Bahkan jika dia harus mengorbankan hidupnya untuk Junior Ye, dia tidak akan menyesal. Karena dia tahu, Ye Junlin adalah harapan Xuan Tianzong. Namun, Ye Junlin tetap tenang. Melihat musuh tidak segera menyerang. Bahkan dia terus memprovokasi. Ayo, ayo, cepat serang aku. Jangan lambat seperti itu. Tingkat Huashen bagiku tidak ada apa-apanya. Ayo duel 1 lawan 1. Siapa yang lari? Dia cucu. Di bawah provokasi Ye Junlin, tuanmu menjadi sangat marah. Dia segera mencoba menyerangnya. Namun, Ye Junlin tidak takut. Karena yang dia tunggu sudah datang. Terdeteksi tuan rumah menghadapi musuh tingkat akhir Huashen. Efek pasif semakin kuat lawan diaktifkan. Selamat, tuan rumah mencapai puncak tingkat Huashen. Dengan kekuatan yang terus meningkat, Ye Junlin hanya dengan satu jari menghentikan serangan tuanmu. Anjing tua tingkat Huashen, hanya segini, tuanmu menyadari lawannya juga tingkat Huashen. Dan bahkan mencapai puncak, dia mulai panik. Namun, musuh selalu memiliki alasan. Jangan sombong, bocah, jangan lupa. Aku berasal dari Sekte Yuhua Qingzu. Teknik abadi yang telah kupelajari, bukan sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan kekuatanmu. Namun, Ye Junlin tidak takut sama sekali. Dia bahkan mengacungkan jari tengah ke arah tuanmu. Orang tua bodoh, yang kau bicarakan itu, di mataku, itu tidak ada artinya. Beranilah dan lawan aku. Kalau kau menang, aku akan menyerah. Tuanmu sangat marah mendengar ini. Setelah mengumpulkan kekuatan, puluhan tangan biru melesat ke arah Ye Junlin. Anak muda, mati di tanganku. Itu adalah kehormatan bagimu. Ye Junlin mendengus dingin. Trik kecil seperti ini berani dipamerkan? Dia berteriak keras. Segel Raja Manusia, bayangan energi spiritual besar muncul. Tepat di depan semua orang. Dia mengayunkan tangan besarnya. Segel yang bersinar terang menguasai dunia. Melihat ini, tuanmu terpana. Setelah bertahan dengan susah payah, dia segera memohon belas kasihan. Tunggu, tunggu, demi Sekte Yuhua, mohon ampun, senior. Namun di mata Ye Junlin, jika mereka berani datang, aku akan menghancurkan mereka. Setelah berkata begitu, dia meningkatkan kekuatannya, dan tuanmu pun gugur. Chen Yunhai melihat pelindungnya telah mati. Dia berlutut dengan suara keras. Tuan Dewa Ye, ini semua kesalahpahaman. Sekte Feng Lei bersedia menyerah. Kami akan melayani Anda sepenuh hati. Ye Junlin tertawa kecil. Jadi anjing untukku, kalian pantas. Meski begitu, Chen Yunhai tetap tidak menyerah mencari kesempatan hidup. Tuan Dewa, anakku Chen Xiao memiliki bakat abadi. Dia bahkan telah diterima sebagai murid langsung oleh tetua di Sekte Yuhua. Apakah Anda benar-benar ingin menyinggung kami? Jangan mengambil langkah yang salah. Mendengar ini, pandangan Ye Junlin tetap dingin. Dengan tangan raksasa perlahan jatuh. Sekte Feng Lei tidak lagi ada. Hanya tersisa pil Huaying itu. Sementara itu, Su Younian dan yang lainnya akhirnya tiba. Melihat Ye Junlin tidak apa-apa, mereka segera menariknya untuk melarikan diri. Junior Ye, yang penting kau aman. Kami dengar ada tetua Sekte Yuhua datang. Mungkin mereka sedang tidak di sini. Jadi kau beruntung lolos dari bahaya. Kita harus segera pergi sebelum terlambat. Namun Ye Junlin melambaikan tangannya. Kau bilang tetua itu, sekarang dia mungkin sudah menjadi abu. Su Younian mendengar ini dan tertegun. Dia tidak percaya, seorang kultivator tingkat Huashen bisa mati begitu saja. Sementara Su Qiangsui menunjukkan kekaguman. Lihat, sudah kukatakan, pemimpin Ye memang luar biasa. Dia bisa mengatasinya sendiri. Pada saat ini, Zhao Dezu menemukan pil Huaying itu. Ye Junlin dengan murah hati memberikannya kepada Su Younian. Setelah semuanya selesai, sistem kembali memberikan notifikasi. Terdeteksi kandidat murid yang cocok dalam radius 100 mil.
Kemungkinan besar adalah seorang pemimpin sekte iblis tingkat abadi sejati. Apakah tuan rumah ingin menjadikannya murid? Jika berhasil, Anda akan mendapatkan hadiah luar